Otomatis siapapun ya mengundurkan diri gitu atau pembatalan dalam hal mohon maaf tadi pulang duluan beliaunya meninggal dan seterusnya, itu keluarganya dapat kemudian meminta secara langsung kepada BPKH untuk pengembalian setoran awal berikut nilai manfaatnya. Dan itu berlaku sepanjang tahun, diperkenankan untuk bisa diambil. Ulang penerima manfaat. Kita lanjutkan perbincangan di Kasih Paham masih bersama Prof. Arief di sini. Prof, kita mau balik lagi soal pemangkasan operasional BPKH yang tadi sempat kita bahas itu kan, nominalnya juga sudah kita bahas. Tapi apakah itu murni ditujukan untuk mempertebal alokasi manfaat dari jemaah itu sendiri? Nilai manfaatnya? Gini, secara umum anggaran operasional kita itu punya berbagai macam fungsi. Ada fungsi untuk mensupport biaya investasi, ada fungsi manajemen, ada fungsi administrasi kantor, ya di sana ada fungsi gaji dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada fungsi marketing. Ya. Nah, mungkin nanti dengan adanya efisiensi, kita terus membicarakan ini dengan adanya efisiensi 100 miliar ini, kita akan meng-cut ya budget-budget yang berkaitan yang non fungsi investasi. Nah, yang jadi fungsi dioptimalkan untuk fungsi investasi saja. Jadi jangan khawatir dengan efisiensi pemotongan anggaran BPKH ini punya arti kemudian nanti nilai manfaatnya jadi berkurang. Enggak. Kita akan yakinkan kepada semua pihak bahwa fungsi-fungsi investasinya atau fungsi-fungsi biaya operasional investasinya akan tetap ada, yang berkurang ada hal-hal yang mensupport hal tersebut. Untuk jemaah tunggu, Prof. Arief, formula pembagian nilai manfaatnya tuh seperti apa sih? Iya, tadi yang paling ultimate sih sebetulnya semua bagi rata. Sesuai tahun dan segala macam. Nah, ini juga yang kemudian kita usung untuk kita punya arti rekening individual. Kita berharap itu. Ini ada di BPKH secara internal juga mengusung terkait dengan rekening individual. Tapi kita tetap hati-hati karena itu dikaitkan dengan sistem kelembagaan yang kita punya. Ya, bukan berarti kemudian lembaga kita juga bertransformasi menjadi lembaga perbankan. Dia tetap lembaga non-bank, tapi bagaimana jemaah sejak dini gitu sudah bisa mengetahui secara keseluruhan berapa yang dia dapat setiap tahun dan itu berkeadilan antara satu dengan yang lainnya. Tapi itu belum bisa kita laksanakan seiring dengan ini masih usulan. Nanti mungkin sesuai dengan adanya proses perubahan undang-undang, amandemen Undang-Undang Nomor 34, hal-hal tersebut akan kami indahkan untuk masuk ke dalam pasal-pasal. Oke, penguatan kapasitas sebagai lembaga yang menginvestasikan dana publik yang penuh kehati-hatian itu harusnya seperti apa, Prof? Ya, salah satu kebutuhan yang cukup mendesak gitu dan keinginan tadi mengembangkan ekosistem perhajian di Indonesia itu ada pada kebanyakannya ya teknisnya membutuhkan direct investment yang itu adalah beresiko tinggi, maka beberapa model pengelolaan keuangan penata usahanya dibutuhkan. Di Undang-Undang Nomor 34 belum muncul ya. Seperti misalkan BPKH diperkenankan untuk punya cadangan modal untuk mengantisipasi atau memitigasi munculnya risiko atas portofolio investasi. Nah, kita berpikir kemudian untuk amandemen ke depan, kita berharap BPKH dapat diberikan pasal yang membenarkan BPKH punya dana cadangan modal. Sehingga nanti dia lebih agile lagi, lebih powerful lagi untuk bisa menginvestasikan uangnya secara langsung, khususnya di ekosistem perhajian Indonesia. Ini salah satu teknis yang kemudian kita inginkan, dan ini tentu merupakan bagian dari pengembangan kapasitas BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan dana haji. Itu yang akan terus diusulkan gitu ya. Ada lagi nggak? Beberapa hal lain tadi ya yang juga menjadi isu diskusi kita terkait dengan sustainabilitas dan
pendistribusian nilai manfaat bagi jemaah tunggu dan jemaah berangkat gitu, itu diberikan penguatan tersendiri di dalam undang-undang. Kemudian kita juga berharap nanti ada yang kaitannya dengan tadi kalau terjadi hal-hal yang negatif siapa yang bertanggung jawab. Nah ini business judgment rule-nya juga diperkuat lagi di dalam gitu, karena terlalu naif kalau kita berpikir bahwa investasi itu tidak mungkin tidak rugi. Maka otomatis kita harus menutup ya orang-orang untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan atau semena-mena dalam mengelola dana haji. Maka ada penguatan teknis business judgment rule yang masuk ke dalam pengelolaan dana haji secara baik. Oke, jika ada jemaah yang mengundurkan diri atau wafat sebelum berangkat, nah ini bagaimana mekanisme pengembalian dana serta nilai manfaatnya? Ya, secara otomatis siapapun ya mengundurkan diri gitu atau pembatalan dalam hal, mohon maaf tadi pulang duluan beliaunya, meninggal dan seterusnya, itu keluarganya dapat kemudian meminta secara langsung kepada BPKH untuk pengembalian setoran awal berikut nilai manfaatnya. Dan itu berlaku sepanjang tahun, diperkenankan untuk bisa diambil kapan saja. Oh, mekanismenya? Mekanismenya tinggal langsung diajukan kepada BPKH. Nanti ada divisi khusus yang mengurusi hal tersebut. Untuk bisa langsung ditarik oleh jamaah kembali uangnya berikut nilai manfaat. Oke. Menatap 10 hingga 20 tahun ke depan, inovasi keuangan syariah apa sih yang mungkin akan terus dibawa ya dalam ekosistem BPKH sejauh ini? Begini, dana haji sepenuhnya milik jemaah, dikelola oleh BPKH, mewakili BPKH mengelola jamaah dalam pengelolaan yang lebih baik, lebih transparan, lebih govern dan seterusnya. Ditugaskan hal tersebut untuk meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji karena memang adanya masa tunggu. Jadi harapannya gimana ya? Ya udah kita nunggu lama nggak apa-apa, tapi besok jangan mahal-mahal banget ya berangkatnya karena kita nunggunya lama loh. Oke, maka dia harus berpikir keras. Satu sisi gaining tadi bagaimana cara mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Ini akan berhadapan langsung dengan resiko, berbanding lurus. Lalu yang kedua adalah bagaimana mengontrol harga yang dibutuhkan. Nah ini yang belum terlalu kuat ke depan. Salah satunya adalah hal-hal yang premier di Arab Saudi dan itu berkaitan dengan layanan kepada jamaah. Bagaimana kemudian ke depan BPKH punya kapasitas yang kuat gitu sebagai sebuah lembaga mengembangkan sistem keuangannya dan portofolio investasinya apakah secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan financial papers, tapi konteksnya adalah ekosistem perhajian di Arab Saudi. Berharapnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nah kita bisa berharap justru di Indonesianya. Ini banyak sekali infrastruktur perhajian Indonesia berkaitan dengan embarkasi, debarkasi dan segala macam yang juga perlu untuk mendapatkan sentuhan yang baik dari dana haji. Tapi ini tentu membutuhkan koordinasi yang kuat. Kita sudah bertransformasi. Pengelolaan haji ini sudah bertransformasi kepada posisi tertinggi. Diberikan oleh negara ini punya Kementerian Haji dan Umroh. Nah, mudah-mudahan nanti dengan transformasi yang paling tinggi ini akan lebih kemudian menambah kekuatan ya untuk cita-cita yang diinginkan sejak dulu oleh para pendahulu kami yang mengelola dana haji bisa tercapai. Layanan yang baik, kemudian pengelolaan keuangan yang juga baik, dan jamaah berangkat dengan nyaman, pulang dengan selamat. Amin. Semua masuk surga. Amin. Jadi haji yang mabrur dan mabrur. Haji yang mabrur ya. Prof Arief, terakhir pesan utama bagi jutaan jemaah yang khawatir, cemas begitu ya melihat dinamika naik turunnya biaya haji saat ini. Seperti apa nih yang ingin Anda sampaikan? Ya, yakinlah bahwa
BPKH dan semua pihak yang mengawasinya tidak sembarangan dalam konteks mengelola dana haji. Semua ada ketentuan dan aturan, ada regulasinya. Ya. Dan kita masih dalam koridor tersebut. Kemudian kami berharap juga dukungan seluruh jamaah gitu untuk bisa meyakinkan seluruh stakeholder perajian Indonesia untuk sama-sama kita membangun ekosistem perajian yang memberikan manfaat lebih banyak gitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah hajat besar tiap tahun yang diselenggarakan dibantu penyelenggaraan oleh negara dan harus mengikutkan anak-anak bangsa terbaik ke depan, apakah mereka sebagai UMKM, apakah mereka sebagai pemerintah, akademisi dan seterusnya, atau bahkan bankers ya yang mengelola, bisa sama-sama guyup ke depan mendeliver apa yang kita sebut dengan ekosistem perajian Indonesia. Tidak hanya ansih zanban magfuron, sa'yan maskuron, tapi juga ujungnya tijaratan lan tabur. Ada dampak bisnis yang kuat dan itu memberikan banyak ya kebermanfaatan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi rasa khawatir dan cemas. Seharusnya tidak. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Arief Mufraini, anggota Badan Pelaksana BPKH sudah memberikan perspektifnya dan penjelasannya di Kasih Paham hari ini. Baik. Semoga dapat mencerahkan calon jemaah ya, dan juga jemaah tunggu yang saat ini menonton. Pemirsa, uang haji bukan sekedar angka di atas kertas laporan keuangan, melainkan titipan keringat dan air mata dari jutaan umat yang merindukan tanah suci. Efisiensi operasional dilakukan demi menjaga keberlanjutan dana dan pengawasan ketat adalah harga mati. Tugas kita bersama adalah terus mengawal agar hak jemaah tetap aman dan berkah. Saya Naila Husna, terima kasih Anda menyaksikan Kasih Paham. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat malam.